Bapak Ibu upasaka upasika yang berbahagia, mari kita mempersiapkan diri untuk mempraktikkan meditasi. Meditasi adalah latihan yang paling penting untuk mengembangkan diri seseorang lebih baik. Meditasi bertujuan mengembangkan kebijaksanaan, memunculkan pemahaman tentang diri kita sendiri, orang lain, dan dunia. Kebijaksanaan dan pemahaman ini tidak boleh didapat hanya karena membaca kitab-kitab saja. Harus dilatih dengan cara bermeditasi. Tetapi harus diingat, untuk mengembangkan latihan batin yang lebih tinggi, seseorang harus menjaga perilakunya, ucapannya sesuai dengan petunjuk sifat dari kebenaran. Oleh karena itu, persiapkan diri Anda mengambil posisi duduk bermeditasi. Duduklah bersila dengan mengatur kedua kaki, kaki kanan di atas kaki kiri. Usahakan posisi badan selalu tegak, lurus dan rileks. Simpan kedua tangan di pangkuan kaki. Pandangan selalu ke depan. Dagu, kepala usahakan tidak terlalu condong ke bawah, usahakan lurus. Pejamkan mata, berkonsentrasi pada saat ini apa yang telah Anda lakukan. Menyadari dari ujung kaki hingga ujung rambut apa yang sedang Anda lakukan. Setelah persiapan ini diatur dengan baik, mulailah dengan menarik nafas melalui hidung, buang nafas melalui hidung. Ulangi kurang lebih 3 kali. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Sati, perhatian harus selalu ditujukan pada
proses dari nafas itu masuk dan keluar, jika nafas itu terasa berat, Sati harus mengetahui nafas itu berat. Jika nafas terasa lebih lembut, Sati harus tahu nafas terasa lebih lembut. Apa yang kita lakukan saat ini tidak boleh kita lalai, lengah, dan tidak mengetahui, baik itu fenomena yang dialami oleh jasmani atau gejolak-gejolak batin pikiran yang muncul. Semuanya harus diketahui, disadari, dan usahakan batin tidak melekat pada setiap proses yang terjadi. Sekalipun hal itu menyenangkan, nafas terasa lembut, nafas terasa dingin, Anda menikmati nafas yang lembut, nafas yang dingin itu. Ketika melihat nafas tidak dengan perhatian yang benar, maka kita akan terikat dengan perasaan yang menyenangkan, suasana yang menyejukkan. Ini bukan tujuan kita berhenti dan menikmati nafas yang sejuk, nafas yang dingin. Sadari hal itu dan kembali lagi arahkan kesadaran yang murni pada proses dari nafas masuk dan keluar. Lakukan hal ini terus-menerus hingga waktu meditasi ditentukan. Selanjutnya, Bante di sini akan mengingatkan betapa pentingnya kita mengupayakan hidup dengan hal-hal yang bacik, hal-hal yang bermanfaat. Bapak Ibu, seringkali kita mendengar air ditempatkan dimanapun, dia akan menyesuaikan dengan tempat itu sendiri. Air digunakan untuk membersihkan segala hal, mulai dari barang-barang, perabotan, lantai, digunakan untuk mandi, minum, mencuci pakaian, dan sebagainya. Air
adalah sumber kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Tanpa air, makhluk tidak akan bertahan hidup cukup lama. Kalau kita tidak makan, mungkin sebagian orang bisa bertahan hingga 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan ada yang lebih. Masih bisa bertahan hidup. Uang, sekalipun tidak memiliki harta yang digenggam, orang juga masih bisa bertahan hidup. Tapi kita ingat bahwa hidup dinilai bukan dari berapa lama kita bertahan di dunia ini. Kita harus membuat hidup kita lebih bermakna dengan kebajikan. Demikian, kebaikan itulah, kebajikan itulah yang meningkatkan kualitas kehidupan seseorang. Dan kebaikan itu adalah salah satu sifat dari air. Yang digunakan untuk manfaat setiap makhluk hidup. Air seperti tidak memperoleh apapun yang dimiliki. Setelah digunakan, air yang bersih akan menjadi air yang kotor. Ketika turun ke tanah, air itu akan menyempurnakan dirinya sendiri menjadi air yang bersih kembali. Simbol dari air inilah yang seharusnya kita tempatkan di dalam batin kita masing-masing, memberikan kehidupan, memberikan kebaikan, memberikan manfaat untuk semua orang, semua makhluk. Jika tujuan ini Anda balik hanya demi keuntungan, manfaat sendiri, maka jasmani ini tidak akan pernah sempurna. Jasmani ini akan selalu kotor. Sekalipun sehari kita mandi 3 kali, mengenakan pakaian yang baru, memberikan jasmani ini dengan wewangian dan perhiasan yang lainnya. Karena apa? Karena dari awal Anda sudah membalik jalan dari kebenaran itu sendiri. Air yang bersih digunakan, kemudian kita buang, air itu menjadi kotor. Setelah masuk ke dalam tanah, air itu sendiri akan memurnikan kembali menjadi air yang bersih. Karena memang dari awal tujuan yang dilakukan adalah hal yang benar, hal yang baik, hal yang bijak. Tetapi sebaliknya,
jika seseorang dengan keuntungan, dengan harapan mendapatkan kepuasan sendiri. Kembali Bante mengingatkan, jasmani ini, batin ini tidak akan pernah sempurna. Jangan gunakan cara yang tidak benar, cara yang salah dalam kehidupan Anda. Bante sering melihat dulu saat masih kecil tinggal di kampung. Anda juga bisa memperhatikan saat musim kemarau di sebuah ladang, entah itu sawah, entah itu sungai, entah itu danau yang mengering. Saat musim kemarau, tidak ada kehidupan di situ sama sekali. Tanah yang kering, tidak ada cacing, tidak ada keong, tidak ada ikan, tidak ada katak, tidak ada binatang-binatang kecil lainnya yang tinggal di danau yang kering itu, di sawah yang kering itu. Tapi saat musim hujan datang, ladang yang kering terisi air dengan penuh. Danau yang kering kembali terisi air. Sungai yang tidak ada air untuk mengalir kembali terisi penuh dengan air. Apa yang terjadi di danau itu, di ladang itu, dalam beberapa waktu kemudian Anda akan melihat kehidupan di situ. Keong akan muncul, katak juga akan muncul, ikan juga akan ada di situ, baik yang kecil ataupun yang besar. Lalu kepiting dan binatang-binatang yang lainnya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tidak lain adalah karena sumber kehidupan itu sendiri. Air sebagai kondisi yang memberikan kehidupan terus berlangsung. Kalau Anda menginginkan kehidupan yang memiliki segalanya, mendapatkan segalanya, rubah perilaku, rubah ucapan, rubah pemikiran yang selalu mementingkan keuntungan sendiri. Anda tunjukkan baik dari perbuatan, ucapan, dan pikiran itu, Anda tunjukkan untuk orang lain, makhluk lain, tanpa mengharapkan kebaikan itu datang kembali kepada Anda. Dan sudah pasti semua kebaikan yang dilakukan melalui 3 jalan ini akan memberikan kebahagiaan untuk Anda sendiri. Tidak perlu meminta pasangan hidup Anda, anak-anak, orang tua, teman-teman, dan sebagainya memberikan kebahagiaan untuk Anda. Jangan. Lakukan saja hal yang baik untuk mereka. Memang hal ini tidak mudah, sangat sulit, sangat sulit. Tapi bukan berarti hal yang sulit tidak bisa dilakukan. Air
bisa melakukan hal ini dengan baik. Kenapa kita yang memiliki pemikiran yang bisa diarahkan, yang bisa dituntun, tidak bisa menjadi baik? Air saja bisa. Air yang kotor di danau juga bisa dibersihkan. Dengan teknologi sekarang yang sudah maju, air di danau yang berwarna hijau bisa menjadi bening, bisa menjadi bersih. Semua kotoran bisa diendapkan. Kalau Anda mengatakan sulit berbuat baik, sulit menjadi baik, sulit memaafkan, sulit memberikan senyum, sulit menolong orang lain, apa yang sulit? Bukan sulit, tapi kita sudah memantek pikiran untuk tidak mau mengalah dengan orang lain. Cara hidup seperti ini jangan mengharapkan kebahagiaan, kedamaian. Bapak Ibu yang berbahagia, waktu masih tersisa untuk terus melanjutkan latihan. Semoga sedikit pengantar dalam meditasi ini memberikan semangat kita kembali dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat untuk kita berikan kepada setiap orang. Mari kita lanjutkan meditasi sampai dengan waktu yang ditentukan.
Mari kita merangkapkan kedua tangan. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Meditasi selesai. Ya Dewata Sandewi Harawasini Tuam bekare bodhikare tahing tahing Tan dhamma dhanena bhavantu pujitan So tinggaro tenda viharam mandale Te raja macana wakaca bhikkhavo Saramika dhanapati upasakan Kammaca desani kammaca isaran Sabbana buddha sukhita bhavantu te Cala bucaye bija anda sambhavan Sang seda cata atawa papatika Niyanikang dhamma warang paticate Sambe piduka sakarundu sagayang Tatu cirang satang dhammo dhammandara capukalan Sanggo tua samanggowa atayaca hitayaca Amerakatu sadhammo sambepi dhammacarino Uading sampa puneyaman Thame Arya Pavedite. Marilah kebaktian malam kita tutup dengan membacakan nama Kalakata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sawakhato Bhagavata Dhammo Sawakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Saṅghang Namami Saṅghang Namami Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu.
Kepada para umat yang terhormat, chanting malam pada tanggal 15 bulan April tahun 2021 dan tahun 2564 Buddhist Era telah berakhir. Terima kasih telah mengikuti chanting malam pada hari ini. Bagi para umat yang ingin mengikuti acara live kami di hari selanjutnya, kami akan melakukan live pada besok malam di jam yang sama dan di aplikasi yang sama. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat malam, sampai jumpa. Namo Buddhaya.